Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat yang luar biasa pada hari ini. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya percaya seluruh jemaat-jemaat Tuhan di Perth, terkhususnya simpatisan yang ada, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Dan saatnya kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini dalam momen hari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat karya Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan sudah mati bagi kami, dan kami merasa sangat bahagia karena janji Tuhan. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, seluruh janji Tuhan terlaksanalah. Seluruh rencana Allah terlaksana dalam kehidupan kami umat manusia Tuhan. Kami boleh percayakan janji Tuhan itu Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu, seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya kami semua diberkati, dibukakan Tuhan hal-hal rahasia kerajaan Allah. Kami boleh melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, hari ini adalah momen yang sangat luar biasa ya. Setelah pada hari Jumat Agung kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga tepatnya ya, kita memperingati hari ini, hari Minggu, adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 ya. Saudara-saudara boleh mempersiapkan Alkitab saudara. Saudara boleh lihat, membuka setiap firman Tuhan yang akan saya bawakan pada hari ini. Matius pasal 28. Judulnya kalau saudara-saudara perhatikan di situ adalah kebangkitan Yesus ya. Hari ini kita memperingati bagaimana hari kebangkitan Yesus itu sendiri. Saya akan bacakan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Nah, kita tahu bahwa kitab Injil sinoptik ya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat kejadian bagaimana Yesus dari matinya sampai bangkitnya, saudara-saudara. Banyak pengikut Tuhan Yesus, murid-murid itu sendiri ya. Pada saat hal itu terjadi, ya, Petrus kita bisa saksikan, dia menyangkal Tuhan Yesus. Murid-murid yang lain pada kabur, tetapi wanita-wanita ini mereka setia, ya. Saudara kalau lihat, saya bacakan di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-19, ayat yang ke-16. Di situ saudara lihat ada judulnya, judul perikopnya adalah Yesus disalibkan, dan kita langsung lihat ayat yang ke-25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Nah, saudara perhatikan di sini ya. Wanita-wanita ini begitu setia ya. Kadang-kadang kita sebagai orang-orang Kristen ya, setia ikut Yesus pada saat Yesus mengadakan mujizat, ketika Yesus diagung-agungkan sebagai guru, ketika Yesus dipuja-puja orang, kita ikut Yesus sangat bangga. Ketika kita juga sebagai manusia mengikut seseorang yang luar biasa, kita sangat bangga. Tapi bagaimana dalam keadaan kondisi Yesus sedang tidak beracara, kuasa Yesus sepertinya hilang, Yesus tidak menjawab, Yesus sepertinya diam, ya. Bahkan Yesus mati, ya. Sepertinya apa yang disampaikan, apa yang dikatakan, apa yang diagung-agungkan tentang Yesus sepertinya sirna semuanya, saudara-saudara. Bagaimana kondisi orang-orang Kristen pada saat itu? Saat-saat ini juga bukan masa-masa yang gampang bagi seluruh orang Kristen di muka bumi. Tapi kita belajar ya dari ayat yang pertama ini. Maria, wanita-wanita ini mereka masih setia ya. Mereka menunjukkan kasih mereka, kesetiaan mereka. Dengan pada hari ketiga mereka datang ke kuburan. Saudara, bukan satu hal yang gampang ya. Karena mereka murid Yesus, mereka orang-orang yang dekat dengan Yesus, mereka dicari-cari orang. Ya,
Petrus saja mereka menyangkal, murid-murid yang lain kabur, saudara-saudara. Tetapi wanita-wanita ini masih setia. Mereka bahkan menunjukkan kasihnya. Ya, pada hari ketiga mereka datang ke kuburan. Mereka ingin menjenguk Tuhan Yesus. Padahal di kuburan itu, kalau saudara baca ayat sebelum dan setelahnya, kuburan itu dijaga, ya, diminta penjagaan yang ketat karena mereka tahu, ya, waktu Yesus masih hidup, Yesus pernah berkata, pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Karena itu mereka membuat penjagaan yang ketat, ya, supaya jangan sampai mereka berpikir nanti murid-muridnya akan curi mayat Tuhan Yesus dan diberitakan suatu cerita yang berbeda. Mereka jaga, ya. Tapi lihat murid-murid Tuhan Yesus yang satu ini, wanita-wanita ini, Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka datang. Kesetiaan mereka, saudara-saudara, dalam segala keadaan mereka setia. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan juga tidak mudah bagi kami. Kami mengalami satu masa yang pelayanannya sedikit berbeda, ya, harus di dunia online, digital. Ini juga tidak mudah mungkin bagi beberapa hamba Tuhan lain. Tetapi saudara-saudara, kami harus mengambil satu keputusan bahwa kami harus setia melayani Tuhan dalam keadaan apapun, ya. Bagaimana dengan Anda jemaat Tuhan? Apakah Anda juga dalam keadaan seperti Anda juga bisa setia kepada Tuhan? Saudara, kalau kita baca dalam kitab Efesus, Paulus mengumpamakan gereja Tuhan, ya, hubungan gereja Tuhan dengan Allah itu antara suami dan istri. Efesus pasal 5. Rahasia ini besar, yang kumaksudkan adalah hubungan antara Allah dan gereja Tuhan. Hubungan Allah dan gereja Tuhan itu diumpamakan hubungan suami dan istri. Hubungan suami dan istri itu adalah, saudara, yang pasti, yang paling penting adalah hubungan tentang kesetiaan, saudara-saudara. Karena itu dalam Wahyu pasal 2, saudara, ya, setialah engkau sampai akhir, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Orang-orang yang setia kepada Tuhan, mereka akan menerima mahkota kehidupan. Banyak hari ini orang yang tidak setia, ya. Saudara, kita khususnya jemaat yang ada di Diper, dalam program Growing Class, ya, dalam jemaat yang ada, kita latih setiap hari Jumat, kita melatih kesetiaan kita dengan cara bagaimana kita berpuasa bersama-sama semuanya. Kita latih karena tidak gampang, saudara. Kita bukan cuma latih berpuasa, doa, puasa, ya, kita latih hal-hal yang lain, ya. Kekristenan kita perlu latih menjadi satu integritas, menjadi kebiasaan hidup kita. Saya tidak tahu dengan keadaan-keadaan seperti ini, apakah jemaat Tuhan masih setia kepada Tuhan. Bagi Anda yang mungkin menonton saat ini, Anda melihat, mungkin Anda bukan juga jemaat Diper, atau mungkin simpatisan lain sebagainya. Saudara-saudara, bagaimana kesetiaan Anda dengan pasangan Anda? Bagaimana kesetiaan Anda kepada Tuhan? Bagaimana mungkin kesetiaan Anda kepada gereja lokal Anda? Hari-hari ini saudara, Anda bebas memilih mau nonton siaran yang mana, khotbah siapa, dan lain sebagainya. Gereja lokal Anda juga melaksanakannya. Tapi mungkin saat ini Tuhan ingatkan lewat kejadian ini, apakah kesetiaan kita itu masih ada, saudara? Belajar dari Maria yang lain, Maria Magdalena. Mereka setia dalam berbagai kondisi ikut Tuhan. Ayat yang kedua, saudara. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Nah, saudara-saudara, ada sesuatu yang menarik untuk orang-orang yang setia kepada Tuhan, ya. Tuhan selalu kadang-kadang memberikan peneguhan-peneguhan yang luar biasa. Saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab, pertemuan-pertemuan manusia dengan malaikat itu ada dua kategori. Yang satu adalah pasti ada satu kabar sukacita, atau yang kedua kadang-kadang ada malapetaka, saudara. Dan hebatnya dalam kejadian ini, Maria Magdalena dan Maria lainnya, mereka bertemu dengan malaikat surga. Tetapi mereka mendapatkan satu kabar yang baik, peneguhan yang baik dalam kondisi yang tidak menentu. Mereka sedang kehilangan Tuhan Yesus, mereka sedang tidak melihat kuasa Tuhan Yesus lagi. Mereka sedang melihat suatu hal yang buruk di depan mereka, tetapi mereka dapat diteguhkan lagi dengan kedatangan malaikat. Hari-hari ini kita sebagai orang percaya juga, saudara, ketika kita percaya akan janji-janji Tuhan, banyak sekali peneguhan-peneguhan yang Tuhan lakukan. Malaikat-malaikat Tuhan yang Tuhan kirim, kadang-kadang kita mungkin tidak sadar, ya. Ada bantuan-bantuan yang terjadi, ada dibukakan Tuhan pekerjaan-pekerjaan baru, berkat-berkat baru yang ditunjukkan kepada Tuhan, ya. Itu janji Tuhan kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mereka mengalami pengalaman-pengalaman yang unik bersama Tuhan, pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Tuhan.
Tuhan akan teguhkan kita, saudara. Tetapi saudara-saudara, jika kita melihat ayat yang keempat dan kelima, ya, ayat keempat saya baca. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Tetapi saudara-saudara, bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bagi orang-orang yang menghujat Tuhan, ya, bagi orang-orang yang menolak Tuhan, karena mereka adalah orang-orang, penjaga-penjaga ini adalah orang-orang juga yang menyiksa Tuhan Yesus, yang tidak percaya akan kuasa Tuhan Yesus, ya. Bagi mereka, saudara, kejadian ini adalah sesuatu yang menggentarkan dan sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, kita bersyukur sebagai orang percaya. Kabar ini bukan menjadi kabar yang menakutkan bagi kita. Justru kabar ini menjadi suatu kabar yang memberikan sukacita kepada orang-orang percaya. Kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi saudara, bagi orang-orang yang tidak percaya, saya ingin bacakan saudara-saudara di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara perhatikan di situ ayat 8. Orang-orang penakut, ya. Kenapa mereka takut? Karena mereka tidak percaya Tuhan Yesus, ya. Mereka menolak kabar keselamatan itu. Mereka menolak Yesus, ya. Ketika 7 meterai dibuka, saudara, apa yang terjadi? Setelah 7 meterai ada 7 sangkakala. Pada saat sangkakala yang keempat, gereja Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan disingkirkan ke sebuah padang, ya. Tetapi saudara-saudara, setelah itu pada sangkakala ke-7 Tuhan datang, rapture terjadi. Kita akan diangkat, kita akan menikmati yang namanya pesta perjamuan kawin anak domba. Lalu kita akan masuk dalam masa 1000 tahun damai, ikut memerintah dengan Tuhan, ya. Iblis diikat dalam lubang jurang maut, ya. Lalu dalam waktu sebentar nanti iblis akan dilepas, saudara, akan terjadi peperangan. Dan saudara, apa yang terjadi? Akan ada penghakiman bagi orang-orang yang tidak percaya. Wahyu pasal yang ke-20 saudara akan lihat, ya, ada penghakiman bagi orang-orang yang tidak percaya, ya. Wahyu pasal 20 ayat 11 dan seterusnya, Anda bisa lihat di situ. Tetapi janji Tuhan, saudara ingat janji Tuhan dalam Yohanes pasal 5. Saudara ingat janji Tuhan. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini janji Tuhan kepada orang-orang percaya, ya. Kita tidak lagi turut dihukum, saudara-saudara. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, mereka yang takut, karena apa? Mereka tidak percaya kepada Tuhan, ada penghukuman. Makanya mereka ketakutan, mereka mengalami kegentaran ketika hal itu terjadi. Pada saat itu ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur itu. Saudara perhatikan ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Saudara-saudara, bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang mencari Tuhan, malaikat berkata, jangan takut. Haleluya, puji Tuhan. Ini kabar baik untuk kita semua. Ini kabar baik untuk seluruh orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang percayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini juga malaikat mengingatkan kepada kita, jangan takut bagi engkau yang setia mencari Tuhan. Karena tadi Yohanes pasal 5 kita sudah mendengar, orang yang percaya kepada Tuhan, mereka terima hidup yang kekal. Mereka tidak turut dihukum. Mereka pindah daripada alam maut kepada hidup. Saudara-saudara, ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Saudara, ada kabar yang baik di sini, ya. Malaikat berkata kepada wanita-wanita itu, ia telah bangkit, saudara-saudara. Saudara-saudara, seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit saat itu, saudara, apa yang terjadi? Maka apa yang dijanjikan, apa yang direncanakan Allah sejak semula, apa yang dibuatkan para nabi, apa yang dicatatkan semua di dalam kitab perjanjian lama, saudara,
bahkan apa yang kita percaya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ini semuanya akan sirna, saudara. Tetapi dengan adanya kebangkitan Tuhan Yesus, saudara, kita yakin dan percaya hari ini, kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah hidup. Firman Tuhan itu adalah janji yang luar biasa, saudara, dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus mengartikan beberapa hal. Yang pertama adalah kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan bahwa rencana Allah, apa yang dikatakan oleh Ayub pasal 42 itu, ya, bahwa rencana Allah tidak ada yang tidak terjadi, semua digenapi, ya. Rencana Allah melalui kebangkitan Tuhan Yesus, ya, itu tergenapi, saudara. Rencana penebusan Allah terhadap seluruh umat manusia bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, ya. Lalu kebangkitan Tuhan Yesus juga memberikan arti, saudara, bahwa apa yang dijanjikan Tuhan, ya, apa yang disampaikan Tuhan. Tuhan pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa setelah aku mati, 3 hari kemudian aku bangkit. Apa yang dikatakan Tuhan bukan hanya mungkin perkataan-perkataan itu, tapi semua perkataan janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, maka hari ini firman Tuhan itu menjadi iya dan amin, saudara-saudara. Hari-hari ini apa yang sedang kita alami, saudara-saudara? Pergumulan apa yang sedang kita hadapi? Banyak sekali janji firman Tuhan. Anda tinggal cari tahu yang mana yang Anda butuhkan, karena firman Tuhan itulah iya dan amin. Saudara, yang terakhir, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Ini satu konteks yang sama, ya. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Saya langsung lompat ke ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara-saudara, ini perkataan Tuhan Yesus yang terakhir bagi Anda yang setia, bagi Anda yang mencari Tuhan. Ini adalah pesan terakhir bagi kita. Dengar baik-baik. Pesan Tuhan Yesus, jangan hidup puas dengan yang Anda sudah miliki, yaitu keselamatan yang Anda terima. Tetapi Yesus mengatakan bahwa pergi, kabarkan berita ini kepada murid-murid yang lain. Kalau Anda baca terus di ayat ini, maka kita melihat ini menjadi suatu amanat agung. Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Yesus bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka, baptislah mereka. Inilah yang menjadi pesan di hari kebangkitan. Hari kebangkitan mengingatkan kita bahwa semua janji yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah iya dan amin. Dan menjadi tugas kita pada hari ini, ya. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus menjadi tugas kita. Mari, keselamatan yang kita terima bukan hanya milik kita. Kabarkan juga kepada orang lain. Kabarkan kepada orang lain. Kabarkan kepada sanak famili kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Kabarkan, ya, ada kesempatan untuk kita boleh terima hidup yang kekal, hidup yang tidak akan turut dihukum, dan hidup yang pindah daripada alam maut kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Hari Paskah tahun 2020.